Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini cukup berkembang dan sangat luar biasa ya, dari supportan dan dukungan Anda semuanya, sehingga saya masih bertahan di YouTube sampai detik ini, memberikan sedikit edukasi semangat buat Anda semuanya, terutama yang saat ini memang sedang habis-habisan ya, ditekan oleh pinjaman online, diintimidasi oleh pinjaman online dan lain sebagainya gitu loh. Semoga saja dengan hadirnya channel Solusi Hutang itu bisa lebih membangkitkan semangat Anda lagi, dan Anda yang saat ini trauma banget atau ketakutan banget, mudah-mudahan dengan adanya channel ini rasa takutnya hilang, rasa traumanya kembali pulih, dan Anda bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Oke, jadi ini semalam ya, jadi ada email yang masuk. Semalam saya juga sih yang ngarahin ya, karena waktu di live chat itu dia nyampaikan bahwa dia terjebak di beberapa pinjol legal ya, sampai nominalnya sangat luar biasa ya. Nominalnya itu mencapai 80 juta ya. 80 juta itu bukan dari pinjol legal saja, tapi juga di sini banyak lagi ada pinjol ilegal juga ya. Dan di sini dia sampai diusir oleh keluarga ya, dan saya ingin memberikan sedikit harapan, mudah-mudahan bisa menyambung kembali tali silaturahmi antara keselisih pahaman dia. Dan saya perhatikan hampir semua pinjolnya itu terdaftar dan terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi 15 pinjol legal terjebak mencapai nominal 80 juta ya. Yang kita bahas hari ininya bukan masalah terjebaknya ya, atau jumlah berapa banyak nominal hutangnya, tapi masalah dia dengan keluarga yang sampai diusir dari rumah, disuruh sampai ke luar negeri. Dan saya akan bacakan nanti, dan saya akan juga sampaikan, dan teman-teman juga yang terjebak di pinjol ini juga boleh menyimakin dengan baik. Bang, ini saya yang komen tadi pas live ya. Saya terjebak di 15 APK bang, dengan total 80 juta. Yang paling pertama itu aku laku, kedua Kredivo, ketiga Amar Bank, keempat Kredit Pintar, kelima mau cash, keenam Rupiah Cepat, ketujuh Ada Kami, ke-8 Julo, ke-9 Kredito, ke-10 Pinplus, ke-11 KTA Kilat, 12 Esikes, 13 Uku, 14 Uangmi, 15 Pinjam Yu. Itu 15 APK yang dia pinjam. Saya juga nggak tahu nih ya, kenapa bisa sebanyak ini. Apakah ini terjadi dalam waktu bersamaan, atau cuman iseng-iseng berhadiah akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Ini dia menjelaskan, kita bacain dulu lah ya, nanti kita berikan komentar dan masukan, dan teman-teman juga boleh memberikan komentar dan masukan juga nanti. Awal mulanya saya dibenci keluarga karena ada pinjaman di aplikasi ilegal bang, yaitu duit numpuk. Ternyata ada 5 anaknya. Dan saya galbay karena capek tutup lubang gali lubang dengan tenor 7 hari. Mereka meretas semua kontak saya dan WA keluarga saya dengan mengirim foto saya sebagai DPO, pemakai narkoba, seks bebas, dan di situ keluarga drop. Dan kedua orang tua saya sok kebetulan mereka ada riwayat jantung. Dan malamnya keluarga saya bayarin pinjaman ilegal itu karena mereka menjaga nama baik keluarga. Dan paginya saya terus terang pada keluarga, takut mereka sok lagi jika nanti ada teroran dari pihak pinjol, karena saya masih punya pinjaman online 15 APK. Dan kakak tertua saya meminta saya jujur pinjaman di mana saja. Saya jujur dan menjumlahkannya totalnya 80 juta.
Dan dari situ keluarga shock dan saya jelaskan bekas apa saya sampai terjebak pinjaman online. Karena semenjak COVID saya jualan jadi susah. Kakak saya marah dan berkata lebih baik kamu pergi ke luar negeri. Dan saya lebih baik nggak punya adik macam saya. Itu disampaikan oleh kakak dia ya. Karena kakak saya dapat informasi dari kawannya memang kabur bisa, tapi sampai kapanpun itu akan berbunga. Jika 1 tahun tidak dibayarkan itu meledak dari total yang kita pinjamkan. Dan bisa kena tangkap polisi. Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada keluarga saya karena saya juga udah kalut lihat orang tua yang shock. Dan kakak saya nyuruh saya kerja ke luar negeri untuk membayar hutang-hutang itu dan agar aman dari polisi. Dan posisi saya hanya SPG handphone di daerah Tangerang, Banten. Yang dimana gaji saya juga tidak sama dengan UMR. Sewajarnya potongan dan target yang meledak. Gaji sudah banyak potongan, dari situ saya mulai galbay. Saya galbay bang dari semua aplikasi itu karena udah capek lelah selama 2 tahun ini. Saya seperti itu gali lubang tutup lubang tapi nggak nemu ujungnya. Gaji saya hanya 3 juta tapi pengeluaran lebih dari 5 juta. Belum untuk orang tua, anak dan kebutuhan sendiri di kota orang. Minta solusinya bang agar saya bisa menghadapi DC yang akan datang ke tempat kerja. Teroran insya Allah saya sudah kuat pasang badan dan saya selalu abaikan WA mereka. Sedangkan panggilan telepon sudah saya blok karena keluargalah yang buat saya down. Sehingga saya berencana untuk mengundurkan diri dan pergi ke luar negeri. Bang, jika bisa tolong kasih saran dan gabungkan saya dengan grup WA solusi hutang. Psikolog saya sudah mulai terganggu. Ini nomor saya ingin sharing bang, terima kasih. Ya, paham ya? Di sini sepintas lalu saya lihat awal mula terjebak ya atas dasar ketidaktahuan dan sampai akhirnya hutang dia dipinjol ilegal dibayar oleh keluarga dengan nama menjaga nama baik ya. Dan ketika pinjol ilegal dibayar tujuannya dengan menjaga nama baik, ini sudah salah jalan ya. Nama baik tidak terjaga, uang akan habis dengan sia-sia. Itu kalau kita membayar di pinjol ilegal. Ya. Apalagi di sini si debetur atau salah satu dari anggota keluarga orang ini ya. Yang disampaikan dia DPO bandar sabu-sabu atau narkoba lah ya. Habis itu seks bebas dan di situ memang saya pun mungkin sebagai anggota keluarga atas dasar keterbatasan kemampuan saya, atas dasar ketidaktahuan saya mungkin kesal juga ya sama saudara ya kok tiba-tiba seperti ini ya. Jadi kita bisa memikir aneh-aneh. Tapi coba kita analisa kembali. Apa sih kebutuhan yang paling terberat dari anggota keluarga kita ini sehingga dia bisa terjebak di hal itu ya. Kita marah boleh sewajarnya ya. Kita sebagai kakak orang lah ya, ini posisinya karena kakak dia. Kita sebagai kakaknya otomatis orang yang tertua dari yang si peminjam. Jadi kita harus mempunyai kemampuan yang luas dong. Di samping kita menasehati adik kita, kita juga mencari jalan keluar dari permasalahan ini seperti apa. Kalau jalan keluarnya kita suruh dia ke luar negeri, habis itu kita dengan segala ketidaktahuan kita membentukkan drama kepada adik kita dengan alasan yang seperti ini tadi. Saya ada lihat itu. Mana ya tadi ya, pokoknya sampai hutangnya itu bertahun dan dia akan diproses ke kantor polisi ini. Jika 1 tahun tidak dibayarkan itu meledak dari total yang kita pinjamkan dan bisa kena tangkap polisi. Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada keluarga saya karena saya juga udah kalut lihat orang tua yang shock. Oke. Dia menyampaikan hal ini karena ucapan dari teman dia. Teman dia ini sebenarnya tidak paham juga tentang pinjaman online. Ya, bagaimana bisa kalau memang 15 pinjol yang di atas tadi, misalnya Anda telat bayar sampai 1 tahun. Ini 1 tahun ya. OJK cuma membolehkan denda dan bunga itu tidak lebih dari 100%.
Ya. Misalnya Anda meminjam 1 juta di satu aplikasi. Selama 3 bulan itu cuma dibolehkan total semuanya adalah 2 juta. Kalau sempat dari 15 pinjol yang di atas tadi melebihi dari nominal itu, Anda bisa report dong ke otoritas jasa keuangan. Kalau yang disampaikan oleh kakak Anda, jika 1 tahun tidak dibayarkan, itu bisa meledak dari total yang kita pinjam dan bisa kena tangkap polisi. Jelas sekali bahwa kakak Anda tidak mengetahui tentang seluk-beluk pinjaman online. Ya, dia hanya mendengar katanya, tapi dia tidak tahu faktanya. Ya, di sini kan dijelaskan bahwa dia dapat informasi dari kawannya, memang kabur bisa, sampai kapanpun itu akan berbunga. Iya benar, ya. Kiblat dari pinjol yang 15 Anda sampaikan di atas tadi itu bertumpu kepada naungan otoritas jasa keuangan, ya. Jadi di bawah otoritas jasa keuangan, dan otoritas jasa keuangan membentuk financial teknologi atau pinjaman online itu dengan segala aturan yang ada. Ya. Tidak mungkin bunganya terus berjalan selama itu sampai 1 tahun. OJK sudah membatasi, ya. Selama 3 bulan bunga tidak boleh melebihi 100%, ya. Dan bunga per hari itu paling tinggi 0,8%. Ya, dikaliin sampai 3 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau ada kakak Anda menampung suatu drama dari orang lain, apalagi itu kawan dia, dan kakak Anda ini tidak tahu faktanya, habis itu menceritakan kepada saudara dia, ini malah mempersusah keadaan. Yang dibutuhkan oleh saudara Anda saat ini yang terjebak di pinjaman online itu adalah supportan dan dukungan, ya, bukan katanya dan katanya. Jangan diberi lagi dia beban-beban yang Anda sendiri tidak paham akan hal itu. Ya, tolong tunjukkan video ini kepada saudara Anda yang menyampaikan bahwa utang selama 1 tahun itu akan meledak. Meledak ini seperti apa? Emang ini bom waktu? Kan enggak. Semua pinjol ilegal itu telah diatur dan mereka di bawah payung dari OJK. Dan OJK telah mengeluarkan POJK sendiri. Ya, dasar-dasar aturan untuk permainan dari pinjol ini. Ya, aturan untuk mereka hadir di Indonesia ini. Bukan meledak-meledak kayak bom dan tiba-tiba itu ada denda siluman, ada bunga siluman. Ya kita jangan mau dong. Kan OJK juga memfasilitasi untuk ruang pengaduan itu. Ya. Jadi yang dibutuhkan oleh saudara Anda saat ini adalah supportan. Bukan intimidasi, bukan ditakut-takuti. Beri dia supportan. Meskipun Anda tidak ada uang saat ini, meskipun Anda tidak bisa membantu saudara Anda dalam hal ini, tapi minimal jangan ganggu mental dia dengan fakta-fakta yang Anda temukan bullshit di lapangan. Ya. 15 pinjol yang disebutkan di atas tadi itu semuanya terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jadi jangan asal ngoceh kalau di sini. Kalau sebatas Anda ingin menasihati adik Anda, silahkan nasihati. Tapi di satu sisi, menasihati harus jaga lisan. Karena orang yang terjebak pinjol ini sangat sensitif banget. Sekali saja lisan kita melampaui batas dari pemikiran dia, ini bisa fatal. Ya, dia bisa nekat dan dia bisa mentok, dan nekat untuk mengakhiri hidup itu hal paling pahit. Makanya saya bilangin, silahkan nasihati saudara Anda yang terjebak di pinjaman online, tapi jangan intimidasi dia. Jangan takut-takuti dia. Beri dia semangat meskipun uang Anda tidak ada saat ini. Ya, itu sampaikan kepada saudara Anda, tunjukkan chat ini bahwa ini adalah hasil luapan dari hal yang sejujurnya dari Anda. Kalau anggota keluarga Anda masih shock juga dan segala macam, tolong undang semua pinjol itu untuk datang ke rumah Anda dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak keluarga Anda. Jangan takut akan hal itu. Ya, jangan sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit polisi, sedikit-sedikit nanti penjara. Jangan itu yang jadi momok oleh kita. Jadi segala sesuatu permasalahan itu kita hadapi dan kita selesaikan. Bukan untuk kita takut-takuti dengan kerana hukum, ke polisi ini segala macam. Enggak. Ya, itu dicatat dari teman-teman semuanya. Ini lagi nih. Gaji saya hanya 3 juta tapi pengeluaran lebih. Minta solusinya agar saya bisa menghadapi DC yang akan datang ke tempat kerja. Oke. DC yang akan datang ke tempat kerja, misalnya ya kita ambil tingkat tersulitnya. Anda kan terjebak itu 15 aplikasi yang ada di atas tadi.
Kalau misalnya Anda sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, ketika ada DC yang datang, jelaskan secara rinci, jelaskan secara fakta. DC mau menerima, oke, kita akan carikan talangan dana, tapi kita tidak bisa menjanjikan waktunya. DC tidak bisa terima, lanjutkan resiko yang ada di perusahaan dia. Ya, kalau memang benar-benar Anda sudah tidak mampu. Jadi halnya cuma itu aja. Jadi nggak perlu kita setting hal begana begini, nggak perlu. Yang penting hadapi. Kalau tidak sanggup ya tidak sanggup. Di balik ketidaksanggupan itu ada resiko yang menanti. Terima resiko itu. Ya. Jadi ini untuk yang ngechat, nanti saya munculkan email Anda, tapi saya tidak nyebutkan nama Anda. Saya akan sensor nomor HP-nya. Saya cuma nyebutin kata-kata dari emailnya aja. Ya, dari isi emailnya aja. Nanti tunjukin sama anggota keluarga Anda yang terjebak di 15 aplikasi pinjol legal ini. Kurang lebih dari saya seperti itu. Jangan ada ditakut-takuti dengan hal-hal setelah 1 tahun nanti bisa ditangkap polisi ini segala macam. Enggak, ranah polisi enggak sampai ke situ. Ya, kalau soal hutang piutang masih didasari oleh